Baiklah, selanjutnya tentang kuantor ganda. Domain atau semesta pembicaraan penafsiran kuantor sangat penting untuk menentukan jenis kuantor yang akan digunakan, serta mempengaruhi penulisan simbolnya. Lihat contoh berikut. Setiap orang mencintai Yogyakarta, selanjutnya dapat ditulis simbolnya dengan logika predikat untuk semua X, kompleks XJ. Simbol tersebut dapat dibaca untuk semua Y mencintai Yogyakarta karena X-nya itu saling berhubungan dengan Y. Persoalan yang terjadi adalah domain penafsiran seseorang untuk Y bisa berbeda-beda. Ada orang yang menganggap Y-nya manusia, tapi mungkin menganggap Y bisa makhluk hidup lain. Tentu saja domain penafsiran semacam ini kacau, karena yang dimaksudkan pasti hanya manusia. Oleh karena itu, penulisan simbolnya bisa diperbaiki untuk semua Y, di mana O, Y, maka kompleks Y, J. Sekarang, simbol tersebut dapat dibaca untuk semua Y. Jika Y adalah orang, maka Y mencintai Yogyakarta. Untuk menulis simbol yang tepat, memang harus menempatkan terlebih dahulu domain penafsiran, karena domain penafsiran sangat mempengaruhi penulisan dan menghindari terjadinya ambiguitas. Contoh domain penafsiran yang bersifat umum antara lain manusia, binatang, tumbuhan, bilangan prima, bilangan asli, dan sebagainya, yang nantinya akan menggunakan kuantor universal. Akan tetapi, jika tertentu atau tidak, misalnya hanya manusia atau satu manusia akan memakai kuantor yang berbeda, yaitu kuantor eksistensial. Persoalan selanjutnya, bagaimana jika memakai dua kuantor yang berbeda pada satu penulisan simbol? Perhatikan contoh berikut. Setiap orang dicintai oleh seseorang. Notasi simbol predikatnya untuk semua X, terdapat Y, kompleks Y, X. Dibaca untuk semua X, terdapat Y, di mana Y mencintai X. X dan Y sebenarnya menunjuk domain penafsiran yang sama, yaitu orang, dan simbol tersebut ternyata dibedakan. Penulisan itu lebih baik jika bisa memakai variabel yang sama. Maka pernyataan di atas dapat ditulis secara lengkap untuk semua X, di mana OX, X-nya itu berupa orang, maka kuantor eksistensialnya OY, dan merupakan bilangan kompleks Y dan X. Sekarang perhatikan jika pengkuantoran ternyata melibatkan lebih dari satu jenis kuantor dengan pernyataan berikut. Dapat bilangan positif X sedemikian sehingga untuk semua bilangan positif Y berlaku Y lebih kecil dari X. Pernyataan di atas dapat ditulis dalam notasi matematika kuantor eksistensial X untuk semua Y, di mana Y lebih kecil dari X. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kuantor universal dengan lambang A terbalik dan kuantor eksistensial dengan lambang E terbalik diperlakukan sebagai perangkat unary atau kesatuan, dan kuantor memiliki urutan lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat binary. Lihat contoh berikut. Contoh 213, notasi HX, misalnya X hidup, MX, X mati. Untuk semua X, HX atau MX dibaca untuk semua X hidup atau mati. Akan tetapi jika ditulis untuk semua X, HX atau MX, maka untuk semua X atau X mati. Pada X mati, X tidak terhubung dengan kuantor universal, yang terhubung hanya X hidup. Sekali lagi, perhatikan penulisan serta peletakan tanda kurungnya. Secara umum, hubungan antara penempatan kuantor ganda adalah sebagai berikut. Dapat dilihat dari contoh ini. Mengetikkan lambang yang sama. Yang sebelah kanan sama juga dengan lambang yang di sebelah kirinya. Ingkaran kalimat berkuantor ganda dilakukan dengan cara yang sama seperti ingkaran pada kalimat berkuantor tunggal. Yang sebelah kiri diletak negasinya pada sebelah kiri, yang di kanan negasinya diletak di tengah-tengah. Ya. Contoh 214, tentukan negasi dari logika predikat. Nomor 1, untuk semua X, kuantor eksistensial Y, atau untuk semua X terdapat Y, di mana X sama dengan 2Y.
Artinya untuk semua bilangan bulat X, terdapat bilangan bulat Y yang memenuhi persamaan X sama dengan 2Y. Maka negasinya tinggal diletak tanda negasinya di sebelah kiri aja. Ada toko buah yang menjual segala jenis buah dapat ditulis terdapat X untuk semua Y, X menjual Y. Maka negasinya semua toko buah tidak menjual paling sedikit satu jenis buah. Mengubah pernyataan ke dalam logika predikat yang memiliki kuantor ganda. Misal, ada seseorang yang mengenal setiap orang. Langkah-langkahnya, jadikan potongan pernyataan dulu. Misalnya, X itu orang, dia kenal Y, yaitu orang. Maka akan menjadi KXY. KXY, di mana X kenal Y. Jadikan potongan pernyataan X kenal semua Y, sehingga menjadi letakkan kuantor universalnya untuk semua Y, K, X, Y. Jadikan pernyataan ada X yang X kenal semua Y, sehingga menjadi terdapat X, semua Y, K, X, Y. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Elvira. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu bab 3, penutup, kesimpulan. Kalimat berkuantor adalah kalimat yang memiliki suatu istilah, yakni untuk menjelaskan berapa banyak anggota yang ada dalam suatu kalimat, sehingga kita akan lebih relate dengan pernyataan dengan kata semua, maupun ada sebagian atau beberapa yang menjelaskan mengenai kalimat kuantor ini. Jenis kalimat kuantor terdiri dari kuantor universal, kuantor eksistensial, dan kuantor ganda. Saran, dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih sangat membutuhkan tambahan materi dan contoh yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, kami selaku pemakalah mengharapkan kritikan dan saran yang membangun. Sekian presentase dari makalah kami. Jika ada dari teman dan kelompok yang ingin memberikan pertanyaan atau saran, kami persilakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Kepada teman-teman yang bertanya, boleh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang contoh 2.14 yang nomor 1. Boleh dijelaskan kembali agar supaya paham. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Di nomor 2 ini kan ada contohnya, ada toko buah yang menjual segala jenis buah. Misalnya X ini, sebentar ya. Berikut adalah informasi dari Misal X ini kan, X ini sebagai toko buah. Y-nya ini segala jenis buah.
pasti toko buah itu menjual segala jenis buah. X-nya itu kan diganti sebagai toko buahnya, Y-nya diganti sebagai jenis buahnya. Dalam kuantor eksistensial, ini lambang E itu, E terbalik itu dibaca terdapat. Nah, berarti terdapat X untuk semua Y, X menjual Y. Maka negasinya, ini kan tanda negasi, tinggal diletak aja di pinggirannya. Baru untuk terdapat X, di mana X ini kan tadi dia X itu buah, X, ya, X. Di mana untuk semua Y-nya ini kan toko buah. Di dalam toko buah itu pasti menjual segala jenis buah itu. Nah, terdapat ada beberapa buah yang dijual di toko buah gitu. Jadi terdapat X yang terdapat X di untuk semua anggota Y, X menjual Y. Negasinya, negasi itu kan kebalikan, berarti semua toko buah tidak menjual paling sedikit satu, yaitu dikatakan X itu sebagai buah. Berarti semua kalau yang untuk nomor 1 ini kan dia negasi dari logika predikatnya. Ini pernyataannya. Pertamanya kalau kita mau buat simbol dari kalimat berkuantor itu kita harus tahu dulu pernyataannya apa. Di sini kan pernyataannya itu untuk semua bilangan bulat. Berarti semua bilangan bulat terdapat bilangan bulat Y yang memenuhi pernyataan X sama dengan 2Y. Berarti ini kan untuk semua X terdapat Y, di mana X-nya itu memuat pernyataan 2Y. Jadi, kalau dinegasikan itu, negasi dari X itu, jika pernyataannya tadi X 2Y ini, negasinya X-nya itu pasti bukan 2Y. Karena dia kebalikan dari pernyataan tersebut. Kebalikan pernyataannya tadi. Kan pernyataan pertama X sama dengan 2Y, kebalikannya X sama dengan 2Y, kayak gitu. Tahu ada yang kurang jelas? Paham, Nah. Terima kasih, Nah. Iya, sama-sama. Kelompok selanjutnya boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai contoh 2.9 yang bagian 3. Boleh tolong dijelasin lagi biar mengerti? Terima kasih.
Oke, saya akan menjelaskan. Ya, tadi kata Depi jelaskan nomor 3 kan, Dep? Misalkan B itu adalah himpunan untuk bilangan bulat. Tentukan nilai kebenaran bentar ya. Kebenaran ada beberapa X elemen B. X kuadrat sama dengan X. Atau apa nih? Ada beberapa X elemen B, X kuadrat sama dengan X. Itu dapat dibaca terdapat X yang bilangan bulat dan X memenuhi X kuadrat sama dengan X. Jadi, Jadi, ada beberapa X elemen B, X kuadrat sama dengan X, akan bernilai benar jika dapat ditunjukkan paling sedikit ada satu bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat sama dengan X. Misal nih, X sama dengan -1. Maka, kan tadi katanya X kuadrat sama dengan X. Maka dia dikuadratkan. Jadinya -1 kuadrat sama dengan 1. Itu tidak memenuhi. Karena kan yang diminta X kuadrat sama dengan positif X. Jadinya X sama dengan 1. Maka 1 kuadrat sama dengan 1 itu memenuhi. Karena ada satu nilai yang memenuhi, yaitu X sama dengan 1. Maka pertanyaan di atas bernilai benar. Oke, Depi, apakah bisa dimengerti? Atau DP ada yang masih belum jelas, biar ditambahin. Bisa. Kok terhapus lagi? DP-nya keluar ya? Iya, jaringannya nggak bagus katanya. Iya. Dilanjut aja dari sambil nunggu si Depi. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai. Udah kan? N.
Hai Depi.